Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita sejenak merenungkan tentang pelayanan kesehatan yang mungkin saat ini kita sedang geluti bersama. Yang pertama, kalau kita perhatikan bahwa bagaimanapun obat-obatan yang sering kita berikan kepada pasien itu sesungguhnya tidak bisa menyembuhkan. Nyatanya tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan obat. Kemudian penyakit yang sama dengan obat yang sama, yang satu sembuh, yang lain tidak bisa sembuh. Bahkan ada kalanya pernah kita berikan satu obat kepada pasien, obat itu sudah sesuai dengan penyakitnya, tetapi yang terjadi justru timbul komplikasi yang tidak diinginkan. Itu artinya obat tidak bisa menyembuhkan, hanya sebatas mengobati saja. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimanapun obat-obatan yang ada itu hanya bisa menjadi asbab kesembuhan penyakit-penyakit jasmani. Kalau ada orang datang dengan keluhan sakit panas, batuk, kemudian tifus, demam berdarah dan sebagainya, mungkin dengan obat itu menjadi asbab kesembuhan. Tetapi ketika ada orang datang mengeluh, Pak dokter, saya rumahnya dekat dengan masjid, nempel dengan masjid, tapi kekuatan saya tidak ada kemampuan untuk menghadiri sholat berjamaah. Itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit seperti itu, karena itu penyakit rohani, tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan seperti ini. Karena obat-obatan seperti ini hanya bisa menjadi asap kesembuhan penyakit-penyakit jasmani. Kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut, saat ini banyak sekali rumah sakit didirikan, banyak klinik-klinik dibangun, dokter-dokter sudah banyak sekali, bahkan dokter-dokter spesialis. Kemudian juga obat-obatan sudah begitu banyak, alat-alat kesehatan pun juga begitu canggih-canggih. Tetapi apa yang terjadi? Pasien-pasien justru semakin banyak. Lain hanya dulu ketika Kanjeng Nabi mendapatkan hadiah. Pertama dia harta, kemudian seorang wanita yang kemudian dipersunting beliau, dan yang ketiga seorang tabib, seorang dokter. Maka dokter ini praktek sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada pasien satupun. Itu berhasil berarti. Nah, kalau kita ini berarti bagaimana? Nah, pasiennya malah tambah banyak, itu gimana? Apakah ini suatu keberhasilan? Tidak. Jadi ada asbab zulumat, yaitu asbab yang tidak pasti. Obat itu tidak pasti bisa menyembuhkan. Tapi ada asbab yang pasti, yaitu ketika Allah SWT menyembuhkan seorang hamba dari suatu penyakit, itu pasti. Amalan-amalan itu pasti. Oleh karena itu hendaknya kita yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan memahami perkara ini. Jangan sampai kemudian pasien jadi yakin kepada dokternya, yakin kepada obat, jangan. Karena yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Dokter, obat itu tidak bisa menyembuhkan, hanya mengobati saja. Soal sembuh tidaknya itu bergantung mutlak kepada Allah SWT. Maka kita ajak umat manusia untuk yakin hanya kepada Allah SWT, untuk kembali kepada amalan-amalan sunnah. Inilah yang akan menjamin seseorang itu akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh teman sejawat dan juga tenaga kesehatan lainnya, untuk kita gunakan sarana profesi kita, obat-obatan, keahlian kita semuanya dijadikan sarana untuk mengatur umat manusia hanya yakin kepada Allah SWT, untuk mengatur umat manusia kembali kepada kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka insya Allah dengan begitu Allah SWT akan memberikan kebaikan untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak, akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita, masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah sosial dan sebagainya, dengan kekuasaan Allah, dengan kasih sayang Allah.
asbab dari amalan-amalan kita yang dapat mendatangkan keridhaannya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.